Semangat pagi, ketemu lagi dengan saya Riri di The Boost Channel. Kali ini ada yang berbeda ya dari yang biasa, karena kita akan bahas semua desain bus yang teman-teman kirim kemarin. Sangat banyak sekali yang masuk ya. Ini nanti akan saya bahas menjadi beberapa part ya, part atau episode ya. Karena kalau dibahas keseluruhan bareng-bareng nanti juga akan lama sekali. Ternyata banyak sekali teman-teman yang jago bikin desain ya. Ini di luar ekspektasi saya ya. Bagus sekali, banyak desain yang masuk dan sangat menarik. Hari ini kita akan belajar banyak. Saya tidak akan membahas kesalahan, tapi akan menambah wawasan buat teman-teman untuk bisa berbagi tentang desain bus yang sangat menarik ini. Sebelumnya terima kasih sudah mendukung The Boost Channel ya, sudah 1000 subscriber. Semoga bermanfaat channel ini untuk pengetahuan tentang desain bus. Ikuti terus The Boost Channel. Oke teman-teman, ini saya bahas satu-satu ya. Ini yang kiriman pertama yang saya bahas dari Arinata Chandra Deva. Ini kalau saya lihat desainnya, ini facelift dari Legacy SR2. Ini sangat menarik sekali karena banyak sekali hal baru ya, baik dari depan, samping, dan sayangnya tidak ada yang dari belakangnya, tampak belakangnya ini cuma ngirim perspektif tampak depan samping aja. Tapi menurut saya sudah oke, sudah menarik. Ini saya bahas satu-satu ya. Untuk bagian depan dulu ya, bagian depan atau yang saya sebut dengan kowal depan, ini sangat menarik karena garis tegas desainnya itu sudah terasa banget di bumpernya itu. Jadi bumper nyambung ke pintunya itu sudah sangat terasa sekali garis desainnya. Ini menggunakan mendesain dengan desain lampu baru ya untuk headlampnya, agak sipit tapi karakter base-nya itu juga jadi lebih terasa nih, dan juga gagah. Di bagian bumper juga ini juga banyak sekali tekuan desain yang menarik ya, nat-nat yang tegas, dan juga di sekitar antara headlamp satu dan satunya, antara kanan dan kiri ini Arinata mendesain lebih menonjol ya. Jadi karakternya juga sangat terasa sekali. Yang tampak samping ini menariknya ini mungkin hampir sama dengan desain SR2 yang paling baru ya, cuman di bagian belakangnya sedikit ditambahi sedikit ornamen, mungkin tambahannya mungkin bisa dari chrome atau stainless yang mungkin ditambahi nama dari bisnya. Ini bentuk bumerangnya hampir sama ya, cuman tidak nyambung dengan spionnya. Ini ada di atasnya juga ada variasi ya. Kalau menurut saya untuk variasi samping itu sebaiknya pilih salah satu aja, mau di bumerangnya atau di bagian atasnya. Karena kalau ada dua variasi bumerang dan di atasnya itu, kalau menurut saya nanti salah satunya akan menjadi berkurang ya untuk nilai estetikanya. Nah, mungkin sebaiknya ini masukan saya aja, di bagian atas bumerang variasinya agak sedikit simpel aja. Jadi jangan terlalu mengalahkan bagian bumerangnya, karena karakter bis ini dari sampingnya, nyawanya dari bumerangnya samping ini sudah bagus bumerangnya. Dan juga nih untuk spionnya juga desainnya menarik juga dengan two-tone ya, dua warna. Cuman ini harusnya ditambahi dengan lampu ya, untuk dari segi fungsional, untuk sen bisa. Dan ini sudah oke menurut saya. Ini tambah samping, belakang juga sama, bagian belakang di sampingnya ya, sama Legacy SR2 itu sama tekuannya. Ini juga konsepnya floating roof. Sayangnya cuma bagian belakangnya tidak ada. Ini kalau ada bagian belakang, saya jadi bisa bercerita banyak tentang
stop lampnya, bagaimana koneksinya dengan bagian kaca dan juga bempernya. Sangat menarik sekali kiriman dari Arinata Chandra Deva. Terima kasih, semoga ke depan pasti tambah ciamik desainnya, tambah mantap buat Arinata. Saya yakin itu pasti bisa. Oke, berikutnya dari kiriman dari Lucky Usen ya. Ini dengan konsep Exclusive Max HD. Ini dengan double glassnya ya, dengan desain double glassnya. Kita bahas satu-satu. Ini juga mengirim perspektif ya, tampak depan sampingnya. Tidak ada tampak belakangnya. Ini sayangnya nggak komplit. Kalau komplit itu pasti lebih menarik pembahasannya, jadi keseluruhannya. Ini saya bahas satu-satu dari bagian depannya ya. Untuk konsep double glass ini sebaiknya jangan terlalu merunduk untuk bagian kaca atasnya ya, karena itu bisa jadi suatu kekurangan ya, terutama di bagian penumpang. Nanti penumpang akan merasa kepanasan ya. Mungkin ini kalau saya lihat, kalau ditarik lurus dari pintu yang paling belakang, pintu depan paling belakang, ini sudah melebihi garis pintunya. Nah ini menjadikan nanti posisi penumpang kalau terlalu ke depan menjadi kepanasan, kalau terlalu ke belakang pun nanti berakibat pada isi dari seatnya ini, seat base-nya akan jadi berkurang ya, kecuali seatnya mungkin eksklusif ya, eksekutif ya, mungkin isinya cuma 21, mungkin tidak masalah. Tapi dibanding dengan mengutamakan bagian kaca yang agak ke depan, ini akan menjadi lebih bagus ya untuk secara keseluruhannya. Ini tampak depan mungkin di bagian bandunya, kalau saya lihat pemisahnya antara kaca atas dan kaca bawah ini terlalu pas di pandangan mata ya. Kalau saya tarik garis lurus, orang duduk di bagian depan itu mungkin jadi terhalang. Mungkin bisa didesain lebih turun ke bawah sedikit ya, jadi mungkin di bawah pandangan mata ya. Jadi ya bisa ada dua kemungkinan, di atas pandangan mata atau di bawah pandangan mata. Cuman kalau di atas pandangan mata nanti kekurangannya adalah secara proporsi desain kaca depan atas jadi kurang proporsional dengan yang bawah ya. Jadi bawah kelihatan lebih tinggi. Dan juga mungkin ini masukan aja, di bagian bandu agak sedikit tebal, jadi biar kelihatan lebih gagah sedikit. Untuk bagian kawal depan ya, ini untuk daerah headlamp. Ini headlampnya juga saya lihat sudah baru ya, sudah sipit-sipit nih. Kayaknya desain sekarang itu lebih mengarah ke headlamp yang tipis-tipis ya. Lebih sipit itu mungkin lebih kelihatan elegannya. Dan juga ini ada lampu grill ditambahi dengan lampu variasi grill, hampir sama dengan yang beredar kalau menurut saya. Dan untuk konsep bempernya ini agak baru juga kalau menurut saya. Jadi bempernya tidak menonjol sendiri, tapi menjadi satu bagian dari kawal depan. Untuk fog lamp ini juga tidak banyak sentuhannya, tapi ya lumayan, agak cukup bagus. Kita pindah bagian samping. Nah ini menariknya, di bagian samping itu ada variasi bumerang yang mungkin kalau yang sudah ada mungkin nyambung sampai ke depan ya. Kalau ini terputus di bagian pintunya. Belum ada sih yang seperti ini, cuman ya harus sedikit lebih tambahi variasi mungkin ya, tambahi sentuhan chrome jadi tidak terlalu polos ya. Di bagian kaca juga ditambahi dengan variasi, ini mungkin tempelan, kalau saya lihat ini tempelan chrome atau tempelan aluminium ya, mungkin bisa sedikit menarik
untuk desainnya ini, menambah daya tarik ya kalau maksud saya, karena ini tampak sampingnya juga bumerangnya tidak terlalu tinggi, jadi mungkin ini bagus sekali karena divariasi dengan aluminium atau krom di bagian sampingnya. Cukup bagus kalau menurut saya, dan ini pasti nantinya akan bisa lebih bagus lagi dengan belajar bagaimana membuat proporsi yang bagus ya. Terima kasih Lucky Uzan sudah mengirim. Kita belajar banyak tentang apa yang dikirim ini, semoga bermanfaat ya. Saya tidak mencari kekurangannya, tapi siapa tahu masukan saya lebih bermanfaat buat desain selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya kiriman dari Rian Cahya Prambudi. Ini saya pertama lihat nih, wah, sudah sangat menarik sekali ini ya, karena Mas Rian Cahya Prambudi itu mengusung konsep untuk bis city line ya. Ini kalau saya lihat untuk desainnya secara keseluruhan benar-benar baru ya, yang menarik sekali bagian sampingnya. Tampak sampingnya ini sangat menarik sekali dengan bentukan desain kacanya samping itu, jadi tidak monoton ini, banyak sekali tekuan-tekuan garis desainnya yang benar-benar sudah mewakili untuk desain bus city line ya. Menariknya di bagian samping nih, kalau yang saya lihatnya, untuk bagian depan nih, karena merunduk itu yang bikin sesuatu tuh bisa apa itu, ada nilai tersendiri ya kalau dari tampak samping ya. Ini sangat menarik, dan juga konsepnya untuk secara keseluruhan, apalagi ditambah dengan spion kamera ya, ini jadi kelihatan lebih modern dari yang sudah ada. Sebenarnya teman-teman bisa juga mendesain memulainya dengan spion kamera ya, baik bis city line ataupun bis reguler, karena akan jadi lebih bebas mengeksplor desainnya di bagian depan, terutama di bagian kacanya. Tapi kalau untuk reguler juga menarik juga, dibuat ada spionnya yang tetap dua ya, kanan kiri, asal dengan catatan spionnya dibikin lebih menarik, jangan biasa. Banyak sekali model atau bentuk dengan variasi lampu, bisa divariasi lampu yang satu garis atau dua garis untuk spionnya. Itu sangat menarik kalau untuk dilihat di jalan ya, terutama pada malam hari itu banyak sekali lampu-lampu untuk bagian tampak depannya. Dari tampak depan ini sudah sangat bagus sekali untuk konsep city line-nya, karena memang untuk konsep city line itu tidak perlu banyak detail ya bagian kawal depannya. Ini Mas Rian mencoba dengan desain headlamp yang dengan dua lampu ya, sun dan juga mungkin lampu jauh dan lampu dekatnya, dan juga divariasi dengan DRL ya untuk bagian di depan, di bagian dalamnya. Ini juga ditambah di bagian bawah, ini kelihatannya ada variasi krom ya. Ini sangat bagus sekali untuk menambah nilai desain bagian depannya. Di atas juga ada running tag. Ini tidak biasa ya, kalau saya lihat bentukan dari desain kacanya juga tidak biasa. Jadi menariknya di atas pojok-pojok itu kaca itu, jadi seakan-akan itu running tag-nya itu menjadi bagian dari kaca depannya. Ini sangat menarik sekali menurut saya untuk desain bus ini, karena mungkin
bagus kalau diaplikasikan. Sesungguhnya ini untuk desain Cityland di Indonesia. Ini sayangnya tidak ada bagian belakangnya, tapi saya yakin Mas Rian Cahyo bagian belakangnya ini pasti lebih dari yang sudah ada. Ini bisa menambahi dengan sentuhan stop lamp yang benar-benar baru ya. Ini jangan bentukan yang sudah ada, ditambah aja dengan stop lamp yang desain baru, yang mungkin menurut Mas Rian Cahyo lebih bisa menghidupkan untuk bagian belakang. Karena bagian belakang kalau di Cityland juga banyak cerita, banyak nyumbang, banyak cerita tentang desain, tentang garis desainnya itu dari belakang juga sangat mendukung sekali. Ini juga saya bahas lagi untuk sampingnya ini mungkin desain kacanya dan desain spoilernya mungkin bisa menutupi dari unit AC-nya ya. Jadi ini terasa rapi sekali untuk desainnya tampak samping. Overall bagus sekali Mas Rian Cahyo untuk Cityland-nya, sangat menarik sekali. Kalau menurut saya ini adalah sesuatu yang baru yang mungkin akan menjadi bisa jadi akan menjadi kenyataan kalau memang ada yang buat seperti ini. Tapi saya yakin ini kalau dibikin bis bener sangat bagus sekali. Mantap Mas Rian Cahyo Pramudi. Berikutnya dari Fahmi EF ya. Ini mengusung konsep desain UHD. Ini juga seperti legasi SR2 ya, yang diberi variasi bumerang agak baru nih kalau menurut saya. Hampir sama bentuknya, cuman beda garis desainnya aja. Secara keseluruhan kalau dari depan juga ini hampir sama dengan legasi SR2. Dan juga ini di bumper juga seperti garis nut yang menyambung ke samping itu. Di antara fog lamp dan headlamp ini ada sedikit variasi ya, kalau yang saya lihat di situ. Untuk detailnya mungkin diperjelas sedikit, tidak apa-apa Mas Fahmi. Untuk bandu ini sama dengan yang sudah ada ya, tebalnya juga kalau saya lihat proporsinya sama dengan yang DD ya, cuman beda di tampak sampingnya aja. Ini tampak samping juga hampir sama dengan SR2. Tidak banyak yang di detail di bagian samping, kecuali berbeda di bagian bumerangnya saja. Tampak belakangnya ini kalau saya lihat, tampak belakang juga hampir sama ya dengan desain yang ada, cuman di bagian stop lamp agak sedikit ada garis desain masuknya sedikit ya ke bagian dalam ya. Untuk bumper juga sama dan kaca belakang sama. Cukup bagus untuk UHD-nya. Dan juga mungkin masukan aja buat Mas Fahmi, jangan sedikit untuk bumerang, jangan terlalu merunduk ya. Ini juga sedikit kurang bagus ya kalau menurut saya, kalau terlalu merunduk itu. Atau jangan dipaksa ada bumerang kalau memang desainnya itu tidak cocok, karena akan mengurangi nilai dari desain tersebut. Cukup bagus buat Mas Fahmi. Kedepannya pasti akan bisa belajar lebih bagus lagi, saya yakin itu. Terima kasih Mas Fahmi. Baik teman-teman, untuk bagian pertama ini kita banyak belajar tentang desain bus yang teman-teman kirim ya. Bagaimana mendesain bus itu secara proporsional dan secara detail, karena memang banyak sekali menyangkut
hal-hal teknis ya, terutama untuk bagaimana kita mengkonsep dari suatu desain itu. Bareng itu sangat menarik karena pasti bermanfaat buat teman-teman. Untuk teman-teman yang mau ngirim desain, bisa cek di kolom deskripsi ya. Silakan. Kita belajar bareng, kita maju bareng supaya desain anak negeri ini bisa diakui dan bisa menjadi desainer tidak hanya kelas di Indonesia tapi juga kelas dunia. Itu tujuannya. Terima kasih sudah mengikuti The Boost Channel. Semoga bermanfaat, karena bagi manapun berbagi ilmu dan pengalaman itu jauh lebih penting. Salam damai.